Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Andre Aquinol dari kelas Teknik Informatika 23 A3 dengan NIM 31231073. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Cycle Chipper. Nah, oke, langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama di sini ada pengantar kriptografi. Nah, kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk melindungi pesan atau data dari pihak yang tidak berwenang. Nah, yang kedua itu ada tujuannya agar pesan hanya bisa dimengerti oleh pengirim dan penerima yang sah. Yang ketiga ada dalam sejarahnya berbagai metode digunakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. Salah satunya adalah cycle chipper. Nah, latar belakang cycle chipper adalah cycle chipper berasal dari masa Yunani kuno yang digunakan oleh tentara Sparta. Mereka menulis pesan pada pita kulit atau perkamen yang digulung di sekitar tongkat kayu. Cycle tail. Hanya orang yang tokat berdiameter sama yang dapat membaca pesan tersebut. Nah, yang poin terakhir adalah teknik ini menunjukkan bahwa konsep kunci rahasia sudah dikenal sejak zaman dahulu. Oke, selanjutnya adalah prinsip dasar metode Cycle. Nah, Cycle chipper termasuk dalam jenis transposition chipper, yaitu teknik enskripsi yang menukar urutan dari pesan asli tanpa mengubah bentuk hurufnya. Nah, yang kedua itu adalah pesan disusun dalam bentuk tabel atau matriks kemudian dibaca dengan pola berbeda. Nah, yang ketiga adalah hasil akhirnya adalah teks acak yang tampak tidak bermakna bagi orang. Nah, adapun cara umum ada kerja umumnya nih. Yang pertama itulah menunjukkan baris atau key yang sedang digunakan. Yang kedua, hapus seluruh spasi dari pesan asli. Nah, cara yang ketiga adalah susun huruf pesan secara mendatar sesuai jumlah baris yang ditentukan. Nah, yang keempat, baca hasilnya menurun per kolom lalu digabungkan dengan chip text. Nah, yang kelima ada chip text ini adalah hasil inskripsi yang akan dikirimkan. Nah, ini pun ada contoh proses inskripsinya. Seperti kayak kita ingin menulis pesan serang pagi hari. Nah, key-nya ini adalah sama dengan 3. Setelah menghapus spasi, serang pagi hari, susun ke dalam tabel. Nah, di sini tuh ada serang pagi hari, terus ditambah dengan XXXX. Maka hasil pembacaan per kolom menjadi SPRAEAGIXNAH. Nah, inilah ciphertext dari pesan tersebut. Nah, adapun proses deskripsinya. Nah, untuk mengembalikan pesan asli, buat tabel kosong dengan jumlah baris dalam kolom yang sama. Isi tabel per kolom menggunakan huruf dari ciphertext. Setelah penuh, baca isi tabel per baris. Nah, gabungkan huruf tersebut untuk membentuk pesan awal, plain text namanya. Nah, kelima yaitu adalah hapus karakter tambahan seperti X jika digunakan sebagai pengisi. Selanjutnya adalah implementasi program di dalam konsep Python. Nah, program meminta input dari pengguna berupa plaintext dan key atau jumlah baris. Pesan otomatis diubah ke huruf besar dan spasi dihapus. Program menjalankan dua fungsi utama. Nah, encrypt membuat ciphertext berdasarkan metode Cycle. Nah, yang ke poin kelima adalah decrypt mengembalikan ciphertext ke bentuk asli. Nah, outputnya ditampilkan langsung di terminal. Nah, seperti ini kodenya dan kita akan langsung membuatnya. Nah, sini saya sudah membuat kodenya. Boleh kita jalankan. Nah, di sini itu sudah sebentar. Sabar sedang begini. Nah, di sini masukkan plain text. Nah, contohnya adalah ayo bangun di pagi hari. Nah, kita saja langsung enter. Nah, masukkan jumlah baris per key-nya. Nah, coba kita masukin 3. Nah,
Langsunglah ini hasil inskripsinya dan hasil deskripsinya. Ayo bangun di pagi hari dengan hasil inskripsi seperti ini. Oke, langsung selanjutnya adalah analisis kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu mudah dipahami, cocok untuk pembelajaran dasar kriptografi, tidak membutuhkan operasi matematika kompleks. Kekurangannya, keamanannya lemah, mudah dipecahkan dengan analisis pola atau brute force. Tidak cocok digunakan untuk komunikasi modern yang membutuhkan keamanan tinggi. Nah, di sini tuh ada flowchartnya nih. Flowchartnya seperti ini. Jadi mulai input pesan dan diameter, bersihkan pesan dan hapus spasi huruf besar, hitung jumlah kolom, buat matriks, isi matriks per baris, baca matriks per kolom, buat chip per teks, tampilkan hasil, dan selesai. Nah, yang kedua itulah mulai input chip per teks dan diameter D, hitung panjang chip per teks, hitung jumlah kolom, close panjang dibagi D, dibulatkan ke atas. Lalu buat matriks D close kolom. Isi matriks per kolom vertikal, baca matriks per baris horizontal, lalu digabungkan menjadi plain text. Hapus pending di akhir, misal huruf X. Tampilkan plain text. Lalu selesai. Nah, slide terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, Sectal chipper merupakan salah satu bentuk kriptografi klasik berbasis transposisi. Keamanan pesan bergantung pada key atau jumlah baris yang digunakan dalam proses inskripsi. Walaupun sederhana, metode ini membantu memahami konsep dasar inskripsi dan deskripsi yang menjadikan fondasi sistem keamanan modern. Nah, prinsipnya masih relevan dalam mempelajari algoritma kripto masa kini. Baik, segitu saja dari presentasi saya dengan mata kuliah kriptografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.